Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menguncukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan tadi merupakan bacaan hari Minggu, di mana kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Bacaan ini tentunya sekaligus menutupi tahun liturgi untuk tahun ini. Di sini ditempatkan bacaan yang berbicara tentang Yesus adalah Raja semesta alam. Kita memahami dalam konteks dunia atau logika dunia, raja senantiasa mempunyai wilayah teritorial untuk kekuasaannya, di mana dia bertanggung jawab penuh untuk itu. Dan juga di situ otoritasnya bermain, ya, atau otoritasnya itu mempunyai peranan. Dan juga seorang raja tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk masyarakatnya atau untuk rakyat yang dipimpinnya, yang semuanya itu secara ideal berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya. Dan juga seorang raja tentunya dia mempunyai wibawah, ya, untuk memerintah. Kewibawaannya itu akan memancarkan suatu aura kepemimpinan, sehingga masyarakat yang dipimpinnya itu ya bisa tunduk kepadanya, dan juga tentunya menjalankan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan kita yang merayakan Tuhan yang adalah Raja semesta alam. Tentu logika kita manusia, kalau kita berbicara atau mendeskripsikan tentang Raja semesta alam, itu dalam hal ini adalah Raja untuk seluruhnya, bumi dan juga segala sesuatu yang ada di luar bumi dan segala isinya. Tetapi di sini lebih, kalau kita merenungkan ini, Yesus ditempatkan atau Yesus diyakini sebagai Raja semesta alam lebih parah tindakan Tuhan dalam penebusannya, atau tindakan Tuhan yang
mengorbankan dirinya di kayu salib, rela dihina, tetapi tujuan mulia dari semuanya itu adalah untuk memenangkan pertarungan antara dunia kegelapan sehingga membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Atau Yesus itu menjadi pemimpin perang dalam arti tertentu melawan maut untuk membebaskan masyarakatnya, umatnya dari perbudakan dosa atau dari rancangan-rancangan kejahatan. Sehingga pada akhirnya pun masyarakatnya bisa melihat cahaya, seberkas cahaya harapan bahwa mereka mempunyai raja yang akan menuntun mereka kepada kehidupan yang kekal. Yang menarik dari bacaan ini adalah dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sebelumnya baik prajurit maupun orang-orang Yahudi, meskipun Yesus sudah berada di atas salib, mereka tetap mengajukan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati dari konteks pemikiran kita. Ada yang mengatakan, jika engkau adalah Mesias, turun selamatkanlah dirimu dari salib. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Para prajurit juga menunjukkan anggur asam kepadanya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jadi mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan memang senantiasa merujuk kepada posisi Yesus sebagai raja. Tapi mereka ingin menuntut sebuah bukti. Jika engkau adalah raja, tunjukkanlah posisimu sebagai raja orang Yahudi. Tapi Yesus di sini tidak mengeksplisit mengkhususkan dirinya pada posisi raja yang dimaksudkan. Memang tujuan kedatangan untuk pemenuhan atas janji-janji Allah kepada nenek moyangnya bahwa akan ada raja yang menggantikan atau dari keturunan Daud, di mana kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi yang paling penting di sini adalah Yesus itu menjadi raja bukan pada posisi khusus seperti itu, tapi untuk semuanya, universal. Nah, dari pernyataan-pernyataan orang-orang tadi, dua orang yang disalibkan samping kiri dan kanan Yesus itu, seorang yang di sebelah kirinya melontarkan senada dengan apa yang disampaikan oleh yang lain tadi itu. Bukankah engkau raja? Itu dia mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dengan orang ini semacam memaksakan Yesus untuk membebaskan mereka. Atau dia itu senada dengan orang-orang itu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dengan sebuah ungkapan belum adanya kesadaran atau belum adanya sentuhan cinta dalam diri orang itu. Dia bersalah, tetapi dia tidak berani mengakui kesalahannya. Malah dia seolah-olah ingin membenarkan diri di hadapan Allah dan meminta pertolongan untuk membebaskan tanpa ada sebuah pengakuan iman, tanpa ada sebuah solusi sebelumnya agar sekiranya Allah bertindak atas dirinya. Tapi yang menarik, di sebelah kanan Yesus penjahat yang satunya, dia dengan penuh kerendahan hati ataupun dengan keyakinannya tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Artinya kan dia menyadari bahwa dia disalib itu pantaslah dia dihukum, karena mereka sudah melakukan kejahatan. Dan membela Yesus kemudian bahwa orang ini tidak melakukan kesalahan tapi dia dihukum. Tentunya di balik kesambungan pernyataan itu kita bisa mungkin sampai pada refleksi bahwa dia mengorbankan dirinya tentu untuk suatu tujuan mulia, yaitu keselamatan umat manusia, keselamatan universal bisa dirasakan oleh seluruhnya. Pada akhirnya dia memberikan atau menyampaikan harapannya kepada Yesus. Katanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di sini pernyataan raja sudah lebih lembut. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Pernyataan kerendahan hati, penyesalan dan sebagainya.
tanggapan Yesus atau jawaban Yesus. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan menanggapinya secara positif. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bacaan ini tentu kita mendapatkan pemahaman bahwa Yesus adalah Raja semesta alam, karena dia sudah menang atas maut. Dia mampu membela kita manusia dari perbudakan dosa. Dia mampu mengalahkan dosa, lalu kemudian memancarkan secercah harapan kepada kegelapan hati kita, kegelapan pikiran kita, sehingga kita boleh mengalami kebangkitan, sehingga kita boleh mengalami kebebasan dan menjadi bagian dari menjadi bagian dari orang-orang yang diperintah oleh Yesus dalam kebaikan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.